Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting,
Nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat beribadah kembali. Kita berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing untuk menikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan. Di zaman Pentakosta ini, mari kita siapkan hati kita. Rindukan Roh Kudus, hauskan, laparkan Roh Kudus agar memenuhi hidupmu saudara. Sebab itu yang Tuhan inginkan, rindukan ada dalam hidupmu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirlah Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Haleluya. Saudara, ini waktunya engkau merindukan Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Dia bukan sekedar hembusan, dia bukan sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi Allah yang kudus. Allah pribadi yang rindu berdiam di dalam hidupmu dan saya. Saudara minta dengan penuh kerinduan, sampai Roh Kudus memenuhi hati dan pikiranmu, sehingga kau menjadi pribadi yang berbeda, yang akan hidup menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirlah Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembus
berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Dengan lembut saudara katakan, urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Haleluya, haleluya Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari sembah Dia saudara. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, urapi kami Tuhan, penuhi kami Bapa. Pakai hidup kami Tuhan, urapi dengan minyak baru-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang baik yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berubah terus sampai selama-lamanya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Puaskan terus kami dengan Roh-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus yang membawa kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Kita percaya kalau Roh Allah dalam hidup kita menyanyi, memuji, dan menari buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku
seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubahi. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Lagi katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya. Urapanmu ubah hidupku, Yesus. Oh Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebenarnya kami mendengar firman-Mu. Ya Roh Kudus, berbicaralah, berbicaralah. Mari kami mendengar
Dan kami patuh dan taat dan setia Tuhan Yesus melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu di dalam ibadah online. Kami bersyukur Tuhan melindungi kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita yang penuh. Walaupun banyak sekali hal-hal negatif, tapi kita bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memberkati. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia-Mu, anugerah-Mu Tuhan, berkat-Mu yang berlimpah, pemeliharaan-Mu, kesehatan yang Engkau berikan, Engkau sempurnakan bagi kita semua Tuhan. Kami berucap syukur terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kami telinga sebagai murid Tuhan. Engkau urapi Tuhan telinga-telinga mendengar firman-Mu pagi ini. Biar firman yang masuk ke dalam pikiran hati ini Tuhan Yesus bisa bertumbuh dan bisa membuat kita melakukannya Bapa. Urapi mulut bibir hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu. Biar ini semuanya datang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau mengambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, ini hari adalah hari ketiga dalam penantian pencurahan Roh Kudus, saudara, yang akan terjadi pada tanggal 31 Mei, saudara. Nah, pada saat kenaikan Tuhan Yesus 3 hari yang lalu, Tuhan menyampaikan bahwa dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini ada 3 poin yang sangat penting saudara. 3 poin, yaitu 1 mengenai kuasa, 1 mengenai Roh Kudus, dan 1 mengenai saksi Kristus. Saudara, kita ulangi. Poin pertama adalah kuasa, poin kedua adalah Roh Kudus, poin ketiga adalah saksi Kristus. Poin pertama, kuasa dan Roh Kudus adalah bagian dari Tuhan Yesus. Dia yang memiliki kuasa dan Dia yang mengerjakan untuk mengirim Roh Kudus kepada kita. Bagian manusia adalah menjadi saksi Kristus. Amin. Mana saksi-saksi Kristus? Angkat tangan. Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Katakan, aku saksi Kristus. Aku saksi Kristus. Saudara, kita akan mulai dengan kata kuasa. Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa diartikan di dalam dictionary yaitu kemampuan, kekuatan, kesanggupan, wewenang untuk mengurus atau melakukan sesuatu. Kuasa itu bicara tentang kemampuan, kekuatan, dan kesanggupan. Orang yang diberi kuasa, orang itu berkuasa namanya. Orang itu mempunyai kuasa. Dia mempunyai kesanggupan. Dia berkemampuan, dia berwenang, dan dia berkekuatan, saudara. Saudara, kalau Tuhan Yesus bilang, aku akan memberi engkau kuasa, maka saudara akan menerima kemampuan, kesanggupan, kekuatan, wewenang ada pada saudara dan saya. Luar biasa, Tuhan berkata demikian. Pada saat zaman penciptaan, sebetulnya Tuhan Allah Bapa kami sudah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai apa? Untuk menguasai ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bayangkan saja betapa Tuhan mengandalkan kita, betapa Tuhan percaya kepada kita bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita semua untuk melakukan sesuatu. Saudara,
Yang tadi saya bacakan adalah Kejadian 1 ayat 28. Ada satu lagi ayat yang berkaitan dengan kuasa, yaitu di Lukas 10 ayat 17 sampai 19. Tertulis demikian, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara, di dalam Lukas 10 ayat 17-19, Tuhan bahkan berbicara bahwa kuasa yang diberikan kepada murid-muridnya bisa menjatuhkan iblis dari langit, saudara. Saudara tahu berapa besar kuasa yang Tuhan akan berikan kepada kita? Itu melebihi dari kuasa dunia ini. Dia memberikan kuasa yang luar biasa. Bahkan iblis pun jatuh dari langit. Ya, kuasa menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saudara, kuasa dari Tuhan itu bukan kuasa biasa-biasa saja. Bahkan Tuhan memberikan kuasa seperti kuasa yang Dia miliki juga. Saudara, kita harus mengerti. Seperti contohnya, saudara, bila kita mau memberikan kuasa kepada seseorang, kita harus tahu bahwa orang itu mampu atau tidak, sanggup atau tidak, orang itu berwenang atau tidak, orang itu mempunyai kekuatan enggak, mempunyai kualitas untuk menerima kuasa itu tidak. Kalau iya, baru kita beri. Kalau tidak, kita tidak akan beri, saudara. Benar? Dalam konteks Kisah Rasul 1 ayat 8, yang dikatakan Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan kesanggupan, kemampuan, wewenang, percaya, dan yang bisa diandalkan oleh Tuhan. Nah, karena ada tujuan Tuhan, ada kehendak Tuhan dalam setiap manusia, yaitu Tuhan ingin kita menjadi saksi Kristus. Amin. Saudara-saudara, kuasa itu akan diberikan pada Tuhan pada saat Dia naik ke surga. Poin kedua adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah bagian dari Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan itu sungguh baik yang sangat baik. Dia tahu kalau Dia terangkat, murid-muridnya akan menjadi sedih. Seperti yatim piatu, kehilangan orang tua, kehilangan pegangan, kehilangan orang yang bisa dia minta advice, kehilangan kehilangan seseorang, satu sosok yang kita bisa andalkan, kita bisa sandarkan. Saudara, Tuhan Yesus baik. Dia sudah berkata, aku akan kirimkan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan turun atasmu. Amin. Di dalam Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, saudara. Tuhan Yesus naik ke surga tidak meninggalkan kita, tapi Dia menjalankan visi Dia sebagai anak Bapa. Banyak sekali tugas Dia, tapi Dia harus naik ke surga dan Dia akan kirimkan Roh Kudus-Nya. Di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 jelas Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan kirimkan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Dia tidak akan tinggalkan kita semua seperti yatim piatu. Dia akan kirimkan Roh Kudus-Nya, seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Kemudian di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 12 dikatakan, dan kalau Ia datang, yaitu Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi,
akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, pada saat Tuhan Yesus terangkat dan naik, Dia kirimkan roh, seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Apa yang dikerjakan oleh roh kebenaran dan penolong ini? Yaitu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, 3 poin ini yang akan dilakukan oleh saksi-saksi Kristus. Oleh saksi-saksi Kristus, karena kepenuhan roh ini. Jadi, murid-murid Kristus memiliki daya ini, memiliki talenta ini, memiliki kuasa ini untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tugas Roh Kudus, tugas lain daripada roh kebenaran dalam Roh Yohanes 16 ayat 13 juga dikatakan bahwa Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi, roh kebenaran ini memimpin kita berjalan dalam kebenaran. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa, saudara. Roh kebenaran ini akan mengajar kita. Dia akan membawa kita, memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang, saudara. Ya, dan roh kebenaran ini akan memuliakan Tuhan Yesus. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, roh kebenaran ini sangat luar biasa. Bayangkan saja kalau roh ini ada pada kita. Dan kita ini bisa melakukan banyak hal. Bahkan kita tahu apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu tentang kebenaran tentunya, mengenai Tuhan Yesus, mengenai Allah Bapa di surga, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kita kembali akan kebaikan Tuhan, akan kedahsyatan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita semua. Di dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 dikatakan juga, jikalau roh penghibur, roh kebenaran, Ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Saya ulangi sekali lagi. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 berkata, jikalau roh penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara lihat, pada saat roh penghibur, roh kebenaran turun atas kita semua, kita ini bisa bersaksi. Makanya saudara, tahap pertama Tuhan mengatakan bahwa Dia memberikan kuasa. Kedua, Dia kirimkan Roh Kudus kepada kita. Sehingga kita ini sekarang sudah lengkap. Ada kuasa, ada roh. Ada kuasa sebagai kekuatan, ada roh sebagai SOP-nya kalau boleh saya katakan. Yaitu protap-protap prosedurnya untuk menjalankannya. Saudara, Tuhan itu baik. Pada saat kita kepenuhan dengan Roh Kudus, saudara ingat bahwa kita bisa melakukan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Saudara, begitu kita kepenuhan dengan Roh Kudus, kita harus melakukan semua hal berdasarkan buah-buah roh. Nah, poin yang ketiga, yaitu menjadi saksi. Ini adalah highlightnya, saudara. Saksi Kristus adalah kita. Katakan, aku adalah saksi Kristus. Saksi Kristus adalah tugas manusia, bukan tugas Tuhan lagi, bukan tugas Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada bersama dengan kita,
dan kita menjadi saksi. Coba kita melihat ke dictionary. Kita melihat ke kamus. Apa sih artinya yang saksi? Saksi itu adalah dikatakan orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa kejadian. Poin kedua adalah orang yang dianggap mengetahui satu kejadian dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Saudara, menjadi seorang saksi Kristus, tugasnya tidak mudah. Dia harus menjadi seorang yang benar-benar melihat dan mengetahui sendiri kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Yesus Kristus, berhubungan dengan Tuhan kita. Kalau orang ini belum melihatnya dan belum mengetahuinya, orang ini tidak bisa menjadi saksi Kristus. Dan orang ini bisa memberikan keterangan, menjelaskan, membenarkan peristiwa tentang apa yang terjadi dalam kehidupan seorang Kristen. Saudara, dalam konteks Kisah Rasul 1 ayat 8, kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, saudara. Inilah tugas kita sebagai saksi Kristus. Saudara hidup, saudara menjadi saksi Kristus. Amin. Kita menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem menjelaskan bahwa Yerusalem adalah keluarga. Kita menjadi saksi di dalam keluarga kita sendiri. Kepada suami, istri, orang tua, kakak, adik, dan satu keluarga ini, saudara. Kita menjadi saksi dalam keluarga kelompok kecil ini. Saudara, jangan main-main dengan keluarga. Keluarga ini kalau rusak, keluarga ini adalah bagian yang kecil di dalam satu gereja. Tapi kalau kelompok kecil ini rusak, maka berpotensi sekali untuk membuat gereja ini rusak. Pada saat gereja rusak, jemaat-jemaatnya akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Gereja bisa hancur. Gereja bisa, jemaatnya bisa saling menyakiti, saling merusak, saling mengkhianati, dan bahkan bisa juga saling membunuh. Saudara, kita juga diminta untuk menjadi saksi Kristus di Yudea. Yudea menceritakan tentang keluarga yang lebih besar. Keluarga lebih besar seperti oma, opa, om, tante, keponakan, sepupu yang agak jauh, saudara. Bagaimana menjadi saksi bagi orang-orang yang agak jauh? Kalau yang dekat, mungkin kita gampang. Ayo ikut. Kalau anak, oke, langsung ke gereja. Tapi orang yang lebih jauh, tidak gampang, saudara. Nah, caranya bagaimana? Jangan lupa, setiap manusia diciptakan oleh Tuhan menjadi pemenang. Amin. Menjadi kepala, bukan ekor. Jadi kalau mau bersaksi, kita harus benar-benar tahu posisi kita. Ya. Kita kepada keluarga besar, kalau dengan cara paksa tidak mungkin. Tapi mungkin kita menceritakan tentang pengalaman yang kita alami mengenai kesembuhan, pemulihan, terobosan-terobosan dalam masalah ekonomi, mujizat, bahkan juga untuk hal-hal yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Semuanya itu adalah kasih Kristus terhadap kita semua, dan kita sudah mengalaminya. Penting sekali kalau menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang agak jauh, kita harus yakinkan diri kita dan yakinkan pada orang lain bahwa kita sudah mengalami Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak bisa memaksa. Kalau kita paksa, itu akan terjadi hal yang lebih resisten lagi, lebih jauh lagi. Tapi kita harus sampaikan menjadi saksi-saksi Tuhan kepada mereka. Kita diminta menjadi saksi Kristus di Samaria. Samaria menceritakan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Seperti siapa? Seperti tetangga, seperti teman kantor, pacar, atau suami atau istri. Ada, saudara, jemaat yang suami atau istrinya masih belum bertobat, masih tidak mau terima Yesus Kristus. Bisnis partner kita, itu semua
dalam kategori Samaria. Di dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, Rasul Paulus mengajar kita karakter-karakter ini, saudara. Kita bisa implementasikan semua ini pada saat COVID ini, saudara. COVID-19 ini. COVID-19, banyak sekali orang di luar yang cukup menderita. Hidup berkekurangan. Hidup kurang, sekarang lebih minim lagi. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah diajarkan lebih baik memberi daripada menerima. Saudara, kita boleh praktekkan. Kita take action. Kita memberkati orang-orang. Kita ada belas kasihan. Kita munculkan kemurahan hati kita. Kita praktekkan kerendahan hati kita. Kita jalankan kelemah lembutan dan kesabaran kita, saudara. Kita melihat orang susah. Saudara lebih baik langsung luluh hatinya, oke? Jangan mengeras. Kalau lihat orang susah, langsung action. Memberi. Tuhan akan kembalikan kita berkat yang berlimpah-limpah. Berkat 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Siapa yang menerima berkat 100 kali lipat, angkat tangan. Rumusnya cuma satu. Berbelas kasihan, mempunyai sikap kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan sabar. Ini adalah cara kita untuk memenangkan orang-orang di Samaria. Sama juga Yesus Kristus melakukan itu. Dalam Yohanes 4 ayat 39-42 dikatakan, ada cerita Yesus mampir di sumur Yakub. Dan ada seorang wanita Samaria yang datang. Dia juga mau ambil air. Akhirnya Tuhan menjangkau wanita itu, dan wanita Samaria ini kembali ke kotanya, lalu menceritakan itu semua, membawa teman-temannya semua datang kepada Yesus dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan Yesus, banyak orang diselamatkan. Saudara, ini saksi Kristus yang kita harus lakukan, saudara. Banyak orang belum mengenal, gak usah dipikirin. Tugas kita adalah menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Menyaksikan Kristus Yesus. Dilahirkan, dia disalibkan, dia mati, bangkit, setelah itu dia naik, dan turunlah Roh Kudus bagi kita. Itu event-event yang sangat penting. Yang terakhir adalah kita menjadi saksi Kristus ke ujung bumi, saudara. Ke ujung bumi. Kita harus menjadi gereja-gereja yang tidak ada tembok, tidak ada dinding. Kita menjadi saksi-saksi hidup bagi Tuhan Yesus. Kemanapun kita pergi, kapanpun dan dimanapun, saudara, kita tidak boleh terbatas oleh letak geografis. Apalagi zaman sekarang ini, semuanya serba pakai internet. Kita bisa menjangkau orang-orang yang ada di Rusia, ada di Cina, ada di Afrika, di Eropa, di Amerika, di mana-mana, di Iceland maybe, sampai ke Australia, ke New Zealand, sampai ke benua-benua paling ujung, saudara. Tanpa kita perlu pergi, tapi kita bisa menjangkau. Kita harus memakai kreativitas kita. Kita harus memakai inovasi kita. Kita dalam hal ini menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi, mengingatkan kita kembali pada saat Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya, seperti dalam Matius 28 ayat 19-20. Amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu dan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam amanat agung ini, Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, saudara.
Semua bangsa, saudara. Saudara milik bangsa-bangsa. Saudara ini milik dunia ini. Saudara boleh kemanapun menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jangan terbatas dengan di kota sendiri, di negara sendiri, atau negara tetangga. Tapi jangkaulah jiwa-jiwa sampai ke ujung bumi. Karena Tuhan memberikan kuasa. Tuhan sudah kirimkan Roh Kudus kepada kita. Dan kita diberikan kemampuan yang luar biasa untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu juga seperti yang gembala sidang kita, yaitu Pak Niko. Dia sudah melakukan hal ini yang luar biasa. Ratusan KKR, Healing Movement Ministry yang beliau lakukan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kebaikan Tuhan. Banyak sekali jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak orang yang suam-suam kuku menjadi berapi-api bersama dengan Yesus Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena jiwa dari Pak Niko untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, untuk menyebarkan berita-berita baik ini. Saudara, ada satu ayat yang kita bisa pakai, yaitu di Yesaya 54 ayat 2 dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara, dalam Yesaya 54 ini dikatakan bahwa saudara, pergilah dan memasang patok-patok ke bangsa-bangsa. Ke bangsa-bangsa, jadilah saksi Kristus, sehingga banyak orang lagi yang diselamatkan. Saudara, selama krisis COVID-19 ini, jangan terlalu terbawa oleh perasaan takut dan khawatir. Saudara, ini semuanya kita semua sedang dirubah gaya hidup kita, sehingga kita mau masuk ke dalam new normal. Saudara, dalam COVID-19 ini boleh dikatakan sebagai krisis, tapi saya mau katakan, krisis bisa membawa berkat bagi kita. Krisis membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Krisis membawa kita lebih bersandar kepada Tuhan. Krisis membuat kita lebih punya hati yang mengasihi. Krisis membuat kita hatinya lebih lemah lembut. Krisis membuat kita lebih cenderung memperhatikan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Maka saudara, kadang-kadang saya juga berpikir, apakah kita harus berterima kasih sama COVID-19? Padahal dia adalah virus. Tapi saudara, inilah bagaimana sikap kita menanggapi sesuatu. Dan kita harus menanggapinya dengan positif. Banyak hal yang terjadi, tapi itu yang kita harus pikirkan. Jadilah saksi-saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang siap menjadi saksi Kristus, sama-sama angkat tangan, katakan, take action. 1, 2, 3. Take action. 1, 2, 3. Take action. Jadi saksi-saksi Kristus kemanapun saudara ada. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami pengertian Tuhan akan firman-Mu Tuhan di Kisah 1 ayat 8. Bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan kita akan menjadi saksi-saksi-Mu di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa yang Engkau berikan pada kami, kemampuan, kekuatan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi kuat dan menjadi saksi-Mu. Kemanapun kita pergi, kapanpun saudara, kapanpun Tuhan, dan kepada siapapun Tuhan Yesus, kami mau melakukannya Bapa.
Hari ini kami mengambil komitmen bahwa kami mau melakukan segala hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu telah kami dengar dan hamba-Mu telah menyampaikannya Tuhan. Biarlah firman-Mu berada di dalam hati dan pikiran kami semua, dan kami mau melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau selalu memberikan kami kekuatan, berkat-Mu berlimpah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah menerima berkat firman ini, mari kita sama-sama katakan amin. Saudara, saat ini adalah saat penantian pencurahan Roh Kudus bagi kita semua. Ada kuasa, ada Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan untuk membuat kita kuat menjadi saksi Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita semua. Waktunya selalu tepat diberikan pada kita semua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbaik bagi kita semua. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita meninggalkan ibadah online ini, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, arahkan hati kita ke surga, di mana kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara,
Terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Penyertaan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat, mari kita sama-sama katakan, Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.